Saudara-saudari yang terkasih, kehendak, harapan, dan kepercayaan menjadi energi rohani yang bagus untuk menghadapi tantangan, mengatasi persoalan, dan mencapai tujuan. Banyak orang yang belum bisa keluar dari masalah, bukan hanya karena belum ada jalan keluar, tetapi juga karena tidak ada energi rohani yang cukup dari dalam untuk menghadapinya. Sikap pesimis, apalagi apatis, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Sikap optimis, penuh harapan, sambil dengan cermat menantikan Tuhan dan pertolongan, seringkali membuat orang kreatif untuk mencari cara bagaimana mengatasi persoalan. Demikianlah orang kusta yang telah didakwa berdosa kepada Allah dan bersalah kepada sesama, hingga dikucilkan dari kehidupan sosial, kultural, dan spiritual, tetap berjaga-jaga, menanti-nanti kapan Yesus datang mengunjungi kota hingga ia bisa meminta tolong. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika saya masih aktif memberi retret, biasanya ada acara konsultasi, biasanya ada berbagai masalah, dan biasanya masalah-masalah luka batin dan lain sebagainya. Saat saya meminta kepadanya untuk keluar dari masalah, tak sedikit orang yang menjawab, "Pastor, saya tidak bisa mengampuni." Misalnya orang yang luka batin. Saya menjawab, "Saya tidak bertanya apakah kamu bisa atau tidak bisa, tetapi apakah kamu mau atau tidak mau. Kalau orang mau, walaupun tak bisa, Tuhan bisa menolong. Tapi kalau kita tidak mau, apapun yang dilakukan rasanya tak akan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan." Demikianlah orang kusta dalam Injil yang kita dengar hari ini, yang kita tahu dianggap mati oleh masyarakat dan agama Yahudi, sehingga mereka hidup di daerah khusus, seperti di pembuangan dan pengucilan. Pengasingan, dikucilkan dari masyarakat karena dianggap berdosa terhadap Allah, hingga dikutuk Allah dan tak layak hadir di rumah ibadat, serta dianggap bersalah kepada sesama hingga tidak layak lagi bermasyarakat. Orang biasa pada umumnya menganggap bahwa penyakit ini tak tersembuhkan kecuali oleh Allah sendiri. Si kusta rupanya menyadari hal itu. Penyakit itu tak akan sembuh kecuali oleh Allah sendiri. Ia mendengar tentang kabar Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah pribadi istimewa, bahkan utusan Allah yang mempunyai kuasa Allah. Maka ia menantikan kedatangan Yesus. Waktu Yesus tiba di kota di mana si kusta sedang menanti, si kusta segera datang dan menyembah Yesus, tanda iman bahwa Yesus adalah penampakan Allah. Kalau ia belum sampai pada iman bahwa Yesus putra Allah. Siapa yang patut disembah kalau bukan Allah? Kita ingat hari Minggu yang lalu kisah tiga majus datang kepada bayi Yesus dan menyembah Yesus karena ia bukan bayi biasa tetapi putra Allah. Mungkin orang berkata kepada si kusta, "Untuk apa datang kepada Yesus? Bukankah tak seorang pun boleh menyentuhmu? Kalau menyentuhmu akan najis ia. Bukankah tak seorang pun boleh bertemu denganmu? Kalau bertemu denganmu ia juga dinyatakan berdosa." Maka mereka orang-orang juga berkata, "Percuma datang kepada Yesus, kamu takkan sembuh." Rupanya orang-orang di sekitar tak mau bahwa si kusta itu sembuh, atau tak percaya bahwa si kusta itu akan sembuh, hingga tidak memberi jalan untuk sembuh. Melihat iman si kusta, Yesus bertanya kepada si kusta, "Apa yang kamu mau supaya aku perbuat bagimu?" Si kusta menjawab, "Aku mau supaya aku sembuh." Yesus pun dengan penuh kuasa menjawab, "Jadilah sembuh." Dan seketika itu juga sembuhlah kustanya.
Itulah buah dari kemauan, harapan, dan kepercayaan yang membawa kesembuhan pada si kusta. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tanda petik ada banyak orang yang mengalami kusta. Kusta sosial, kusta spiritual, kusta moral, yaitu dalam menghadapi masalah yang menurut pandangan umum mematikan, tak ada jalan keluar, menyerah. Injil hari ini meneguhkan kita, kalau kita punya kemauan dan harapan serta kepercayaan kepada Tuhan, maka kita bisa keluar dari masalah apapun yang bagaikan jalan buntu. Pertanyaannya sekarang, mau atau tidak? Maka jangan bertanya dan bicara soal bisa atau tidak. Kalau kita tak bisa, tetapi ada kemauan, harapan, dan kepercayaan kepada Tuhan, kita pun pasti bisa menemukan jalan keluar. Karena Tuhan menjawab kemauan dan kepercayaan kita, serta menolong sesuai harapan. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Tuhan pun akan menjawab, aku mau, sembuhlah engkau.